Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Alfiah, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Sesuai dengan judulnya, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, teman-teman mungkin masih asing ya dengan nama Abraham Maslow. Sebelum lanjut ke penjelasan, yuk kita lihat biodata dari Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan seorang psikolog yang berasal dari Amerika, dan beliau menjadi seorang pelopor dalam aliran psikologi humanistik. Teorinya yang sangat terkenal sampai saat ini adalah teori tentang hierarki kebutuhan yang dikemukakannya pada tahun 1943. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan atau yang sering disebut dengan piramida Maslow. Nah, piramida Maslow ini mencerminkan hierarki kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia, seperti makan, minum, istirahat atau tidur, udara atau oksigen, dan seks. Jika pada kebutuhan ini tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, maka manusia itu tidak akan bisa hidup. Sebaliknya, jika kebutuhan fisiologis ini relatif sudah terpenuhi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan keamanan. Pada dasarnya, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan pertahanan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan kebutuhan keamanan merupakan pertahanan hidup jangka panjang. Nah teman-teman, kebutuhan keamanan pada manusia sudah muncul sejak kita bayi sampai kita dewasa. Misalnya pada saat bayi dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perilaku yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Sedangkan pada masa dewasa, kebutuhan rasa aman bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya kebutuhan pekerjaan, tabungan dan asuransi, memperoleh jaminan masa depan, dan lain-lain. Setelah kebutuhan fisiologi dan keamanan relatif terpuaskan, maka muncul kebutuhan dimiliki dan cinta. Pada jenjang ini, tujuan yang dominan dari manusia adalah menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta. Setiap orang butuh dicintai atau paling tidak merasa diterima oleh lingkungan, karena perasaan dicintai dan diterima merupakan jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta akan menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Menurut Maslow dalam Al-Wisol tahun 2019, ada dua jenis cinta dewasa. Yang pertama defisiensi atau D-love, yaitu cinta yang mementingkan diri sendiri, lebih memperoleh daripada memberi. Misalnya hubungan pacaran, hidup bersama atau perkawinan yang membuat seseorang terpuaskan kenyamanan dan keamanannya. Yang kedua being atau be-love, yaitu didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang tersebut. Selanjutnya, jika kebutuhan dimiliki dan mencintai relatif sudah terpuaskan, kekuatan motivasinya akan melemah dan digantikan dengan motivasi harga diri. Nah, teman-teman, harga diri ini terdapat dua jenis. Yang pertama, menghargai diri sendiri, seperti kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Kemudian yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain, seperti status, ketenaran, dominasi, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Apabila seseorang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri, maka ia akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, apa saja yang dia dapat lakukan, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Apabila seorang manusia dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini, maka ia akan menjadi manusia yang utuh, serta memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari kebutuhan semacam itu. Nah, teman-teman, keempat kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan karena kekurangan atau basic need, sedangkan kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan berkembang atau meta need. Setiap jenjang kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika jenjang sebelumnya sudah relatif terpuaskan. Maslow memperkirakan rata-rata orang dapat terpuaskan kebutuhan fisiologisnya sampai 85%,
kebutuhan keamanan 70%, kebutuhan dicintai dan mencintai 50%, kebutuhan harga diri 40%, dan kebutuhan aktualisasi diri 10%. Tidak peduli seberapa tinggi jenjang yang sudah dilewatinya, jika jenjang di bawahnya mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih sangat kecil, maka ia akan kembali ke jenjang yang tak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.